Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hati pada orang yang berbahagia Teguh dan Teguh Tarbizi Imam Teguh Dahlan. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'azim ala sayyidina Muhammad sayyidil arab wal 'ajam wa imam Makkah wa Madinah wal haram sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu syarafan wa zarafan wa mahabbatan wa ta'ziman. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyaral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wal masakin wa asbiya'iz zahirin wal qudbatan badalani an rak'atayn awwalayn. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا يقعد له وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشعيرة النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallah maulana azim. Segenap puja-puji tinggi syukur senantiasa kita memanjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempertemukan kita kembali dengan penanggalan Hijriah 1445 Hijriah daripada 1444 Hijriah dahulu. Ini merupakan rahmat Allah dan kita isi dengan memperbanyak hablum minallah. Selawat dan salam kepada junjungan alam besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, pembawa rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari yaumil mahsyar. Selawat dan salam pada ahli dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama-ulama hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan kepada khatib dalam beberapa menit ke depan khatib akan pilih judul Muharram sebagai momentum hijrah manusia. Muharram sebagai momentum hijrah manusia. Di dalam penanggalan Islam, mungkin kanyo mendeng hafal ataupun anak-anak Medina mungkin kan kurang hafal, anak puno dari ibu atau guru-guru. Nama-nama bulan Islam: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fiha arba'atun syuhur, fiha arba'atun hurum. Di dalam penanggalan Islam itu ada 4 yang terhormat bulannya. Namun bulan yang memang suci dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 3 berkumpul sedangkan 1 terpisah. Mana yang 3 terkumpul? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ikut. Yang terkumpul adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sedangkan yang terpisah adalah Muharram. Hari ini sampai dengan 3 hari yang lalu kita memperingati hari 1 Muharram.
Bahkan di setiap masjid jelang salat maghrib, berbagai macam doa-doa yang dipanjatkan lewat bacaan Yasin dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan mengawali tahun baru Islam itu dengan hal-hal yang baik. Lalu jadi pertanyaan, kenapa sih Muharram itu dihormati? Hampir setiap Nabi dan Rasul mempunyai sejarah, tonggak sejarahnya di bulan yang namanya bulan suci Muharram. Nabi Adam, indatu manusia, indatu tanya. Nabi Adam adalah kehidupannya serba mewah, serba indah, serba memuaskan di dalam surga. Tidak ada kawan. Allah ciptakan Siti Hawa sebagai pendamping hidupnya di dalam surga. Wahai Adam, silakan engkau nikmati semua yang ada di surga. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau bersenang-senang, silakan. Tapi ada satu yang tidak boleh engkau dekati, wahai Adam. Di benak kita tahu ini semua. Terhadap mendekati batang khuldi itu jangan, wahai Adam. Itu dilarang oleh Allah. Karena itu dilarang, maka rasa ingin tahu itu besar pada Nabi Adam. Yang tujuh makin dilarang oleh orang, makin galak tanya. Karena memang Adam sudah berbuat mengalaminya. Mula saya jin. Jangan engkau dekati batang khuldi, wahai Adam. Yang pun Nabi Adam anak itu. Dalam perjalanan waktu, Adam itu dengan godaan-godaan yang ada di sekitarnya mendekati khuldi. Dan itu merupakan pelanggaran. Karena itu melanggar, maka dosa di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Adam berbuat dosa, satu wajah Adam berbuat dosa, keluar dari yang namanya surga. Demi wahai Adam dalam surga. Inilah bedanya dengan manusia. Manusia, anak Adam, umat Muhammad, banyak dosa tapi kepingin masuk surga. Dosa mencontoh, tapi kepingin masuk surga. Adam satu aja berbuat dosa, maka dihempaskan oleh Allah dari alam surga ke bumi. Maka lahirlah sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Karena dosa Adam, dalam riwayat 40 tahun meminta ampun kepada Allah. Kata ulangi, 40 tahun minta ampun kepada Allah dengan doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabi Adam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ampunkan terhadap dosa Adam itu pada 10 bulan yang namanya bulan Muharram. Itu satu. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, Nabi Allah Ibrahim, beliau itu diutuskan oleh Allah di tengah-tengah bejatnya, zalimnya penguasa Zabrut. Zabrut ini kaum muslimin sidang jamaah Jumat penyembah berhala. Oleh budak patung raya-raya cuma karena misi daripada Nabi Ibrahim mengesahkan Allah, maka suatu ketika
ketika penguasa Zamrud tidak ada di kota, maka Ibrahim masuk untuk menjatuhkan atau merobohkan semua yang namanya berhala. Dalam riwayat, satu yang Nabi Allah Ibrahim tinggalkan berhala itu pegang kapak. Maka saat Zamrud pulang dan menuju tempat ibadah, dilihatnya lah semua patung-patung berhala itu sudah runtuh. Tanya ke sana, tanya kembali, lalu ada orang yang memang melihat bahwa yang menjatuhkan itu Ibrahim. Cari Ibrahim sampai dapat. Maka Nabi Allah Ibrahim pun didapati dan ditanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Ada dalam riwayat menyebutkan, saya tidak pernah meruntuhkan yang namanya patung-patung itu. Sebab di antara patung-patung itu ada yang patung yang besar, yang mereka itu pegang kapak. Maka dengan kapak itulah semua patung-patung, anak-anak patung itu dijatuhkan oleh yang namanya Raja Patung. Bagaimana mungkin, wahai Nabi Allah Ibrahim? Lantas bagaimana juga sejawab Ibrahim? Coba tanyakan saja sama patung besar itu, siapa yang meruntuhkan ataupun yang merobohkan? Macam-macam saja engkau Nabi Ibrahim. Masa dengan patung engkau suruh ngomong? Lah, sudah tahu patung, kenapa juga disebut? Jawab Ibrahim. Dan terjadilah yang namanya pertengkaran mulut pada waktu itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas tidak kuat yang namanya pemerintah Zamrud pada waktu itu. Kalau Ibrahim tidak mengaku, maka tangkap dia dan hidupkan api yang besar, akan kita bakar jasadnya hidup. Lantas dengan serta-merta pada pengawal kerajaan Zamrud menangkap Ibrahim dan menghidupkan api yang besar. Pada waktu itu sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Ibrahim dilepaskan dalam api yang besar itu. Lalu dengan izin Allah pula, Allah perintahkan kepada api, ya narun, maaf mungkin hati silapnya, kunil bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaknya bisa tidak engkau jadikan dan selamatkan Nabiku Ibrahim. Itulah. Mungkin nanti bisa dibaca dalam Al-Quran. Ya narun kunil bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan itu doa yang diajarkan oleh Allah terhadap Nabi Allah Ibrahim. Maka api pun tidak membakar jasadnya yang dihempaskan oleh pemerintah Zamrud pada waktu itu. Dan itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas Nabi yang ketiga yang mempunyai risalah yang begitu besar dengan bulan Muharram ini, Nabi Yunus, yaitu kaumnya Nabi Yunus paling bejat. Sehingga pada suatu waktu Nabi Yunus menyatakan kepada kaumnya, wahai umatku, sujud dan patuh kepada perintah Allah. Kalau itu tidak engkau kerjakan ataupun tidak engkau yakini, yakinlah azab Allah itu akan datang. Dan
rakyat yang namanya umat Nabi Yunus pada waktu itu tidak peduli tentang apa yang dinyatakan oleh Nabi. Pada waktu itu dengan izin Allah pula, Yunus takut akan rakyatnya akan tidak bisa hadir azab Allah. Maknanya Yunus tidak begitu percaya terhadap keyakinannya terhadap yang namanya perintah Allah itu. Maka Yunus membelok. Dalam membeloknya maka naiklah kepada satu perahu atau kapal lah pada waktu itu. Sehingga dengan naiknya Yunus ke kapal itu menjadi mogok. Sehingga para awak kapal mengumumkan kepada penumpang, wahai penumpang semuanya, tentu ada dari sekalian semua yang di sini ada bermasalah. Maka dengan ini pula akan kami periksa satu persatu. Sehingga pada waktu itu dinyatakan bahwa yang bermasalah itu adalah Nabi Yunus. Tidak cukup satu kali, 3 kali diperiksa berturut-turut, maka Yunuslah yang bermasalah. Ketika diturunkan Nabi Yunus, maka kapal itu hidup. Dan ketika Yunus itu naik kembali, maka kapal itu menjadi mogok. Begitulah kisah yang kita baca dalam risalah. Sehingga oleh awak kapal menjatuhkan Nabi Yunus itu ke dalam laut. Geramlah laut. Maka apa yang terjadi dengan perintah Allah? Wahai ikan Nun, makanlah ataupun telanlah Nabiku Yunus. Ini ada makna mukhalafah. Menyelikan telan, maka tentu saja tidak mengunyah. Tempat mengunyah kabeh Nabi Yunus. Tapi yang namanya telan, maka ditelan saja tanpa dengan melalui proses mengunyah ataupun gigit. Apa yang terjadi? Dalam gambaran Allah dalam kitab suci Al-Quran, maka Nabi Yunus itu menghadapi 3 kegelapan. Gaduh lampu di banyu, sepotong. Kemudian berbeza alam terbuka dengan alam tertutup. Kemudian ditambah lagi yang namanya ikan besar itu mainnya di dasar laut. Kudih kumbung dunia. Bagaimana gelap Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan dunia. Sehingga kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya Yunus ini sadar akan kesalahan yang Yunus kerjakan terhadap ketidakseriusannya atau ketidakyakinnya terhadap perintah Allah. Maka di dalam perut ikan Nun itu Yunus sadar dan segera mengucapkan, mungkin saja pernah kita dengar atau kita baca sendiri, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang namanya tasbih Nabi Yunus dalam perut ikan. Maka dengan izin Allah pula ikan itu menghampiri pinggiran daripada laut serta memuntahkannya jasad tubuh daripada Nabi Yunus ke pinggir pantai dan selamatnya Yunus dari diterkamnya ataupun ditelannya oleh ikan itu. Peristiwa itu terjadi juga pada 10 Muharram. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah sekelumit kisah daripada para nabi, pun tidak terkecuali nabi yang namanya Nabi Nuh, yang pada waktu itu umatnya ingkar terhadap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekaitan dengan Petra Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh itu
buat kapal di tengah-tengah perkampungan yang tidak mungkin pada waktu itu dipikirkan oleh umatnya akan terjadi banjir, sehingga oleh rakyatnya pun Nabi Nuh itu dianggap gila. Maka dengan momentum hijrah ini, yakinkan kepada diri kita sendiri bahwa perbuatan itu adalah salah. Salah itu adalah dosa. Dosa itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sejauh engkau butuh kepadanya. Hati ulangi. Berbaiklah. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sejauh engkau butuh kepadanya. Apa jangan yang anda butuh Allah? Dan berbuat jahatlah kamu, berbuat dosalah kepada kamu, kepada Allah olehmu sejauh engkau sanggup mempertanggungjawabkan segala kesalahan. Hati ulangi. Berbuat dosalah kamu kepada Allah sejauh engkau sanggup menanggung beban siksa, yaitu api nerakanya Allah di hari yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan-golongan yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan ulun tuan dan jemaah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi sya'iratil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illallah.